tema dari Bible Camp, membangun dan bertumbuh bersama. Kolose pasal 2 ayat 6-7, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sedikit tentang Kolose menurut peta di Alkitab. Kolose ini adalah jalur utama perdagangan ke Efesus. Dan di sana dia ada di wilayah Laut Mediterranean yang amat ramai. Ini kota yang cukup sibuk karena ada beberapa hal. Yang pertama, ada air spa Istana Kapas. Ini tempat yang menyenangkan buat para pelancong maupun para bisnismen yang datang dan pergi dari wilayah Eropa dan Asia. Dia menjadi jalur perdagangan ke Efesus. Penduduknya bercampur. Orang Yahudi, Yunani, orang Romawi, orang Eropa, dan pendatang-pendatang lainnya. Dan di kota ini juga penganut agamanya cukup banyak. Ada banyak agama, dan ada 6 kepercayaan keagamaan, yaitu animisme, astrologi, dan ada dewa Yunani dan Romawi yang mengutamakan kebutuhan jasmani dan kehidupan seks bebas. Ada ajaran Gnostik, Yudaisme, dan juga kekristenan yang sudah mulai masuk. Dalam situasi inilah Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose. Nah, saya ingin mengangkat beberapa isu yang sedang kita hadapi. Masing-masing juga punya isu, tapi saya lihatnya di sini. Politik identitas, integritas berbangsa. Lihat, ada istilah yang menarik, politik itu tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi. Yang ada itu katanya kepentingan abadi. Jadi orang bisa bermusuhan, tiba-tiba tanpa saling memaafkan pun bisa berkawan. Dan ini terjadi di depan mata kita. Yang ketiga, ada kecenderungan lost generation. Di banyak gereja, di banyak komunitas, saya mendengar, melihat, mengalami betapa galonya orang tua, galonya gereja, karena banyak anak-anak muda tidak tertarik lagi dengan gereja. Yang keempat, ada keluarga sebagai fondasi masyarakat yang terancam. KDRT terjadi di mana-mana, perceraian, pernikahan sejenis, itu semua adalah ancaman-ancaman serius. Bukan hanya terhadap kemanusiaan, tapi juga kebenaran firman telah direduksi atau diabaikan. Yang kelima, kebebasan kemanusiaan yang menggeser nilai Alkitabiah. Ya, orang terikat dengan pornografi, orang pernikahan sejenis, mengabaikan semua nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal maupun nasional dan internasional.
Yang keenam, kecanggihan teknologi yang menggeser peran-peran manusia. Orang sangat terikat pada teknologi dan manusia akan tergeser dengan sendirinya. Dan Bapak Ibu bisa tambahkan lagi apa-apa yang sedang kita hadapi hari ini. Nah, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, mesti ada fondasi yang kuat. Sudah terima Yesus Kristus. Berarti ada sebuah perpindahan dari keyakinan lama kepada Kristus. Nah, dalam pembacaan kita, Kolose 2 ayat 6-7, itu dia menggunakan kata hendaklah 4 kali. Hendaklah itu bahasa Indonesia imperatif, artinya perintah. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini bicara konsistensi dan komitmen. Dan dalam banyak literatur yang saya pelajari dan saya ikuti, ini yang disebut murid. Ya, sebab Yesus sendiri, dia datang ke dunia, tugas utamanya ialah menyatakan kerajaan Allah di bumi, dan dia muridkan murid-muridnya. Paulus memuridkan orang-orang di Efesus untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Bapa di dunia. Itu yang disebut berakar dan hidup tetap di dalam Dia. Saya ingin kasih ilustrasi contoh redwood tree, ini pohon merah di California. Dia usianya bisa mencapai 3.000 tahun. Sangat kuat, tinggi, dan kita tahu di daerah California itu paling sering ada badai. Cuaca-cuaca yang tidak bersahabat. Saya pernah melayani di beberapa kota di sana, di Los Angeles, di San Francisco, dan saya pernah melihat pohon-pohon ini. Nah, pohon ini tingginya itu 115 meter. Ya, dia lebih tinggi dari Big Ben di London, dia lebih tinggi dari Patung Liberty di New York. Hampir lebih panjang dari lapangan sepak bola. Perhatikan pohon ini. Biasanya kalau pohon setinggi ini, berarti akar ke dalamnya minimal 50 meter. Setengah dari pohon itu. Supaya dia tetap kuat. Tapi aneh bin ajaib, sekalipun pohon ini tinggi, tapi dalamnya itu hanya 1 meter 90 cm, kurang dari 2 meter. Tapi dia bisa bertahan 3.000 tahun. Bahkan badai kencang pun, angin kencang pun tidak bisa robohkan dia. Apa rahasianya? Ternyata ini rahasianya. Akar-akarnya ini akar yang ini di dalam tanah, yang di atas ini. Akar di bawah ini di atas tanah. Dia terikat satu dengan yang lain. Jadi dia tinggi ke atas, tidak terlalu dalam, tapi akar-akarnya saling mengikat. Jadi saya kadang-kadang berpikir begini, pohon kok ngerti ya bagaimana kuat bersama-sama. Ini penting untuk memastikan bahwa kehidupan kita itu tidak akan gampang goyah dan roboh kalau ada komunitas yang kuat. Nah, dalam Kolose 2 ayat 7 pembacaan kita, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah
dengan syukur. Saya menyebutnya murid Kristus yang berakar dan bersayap kuat. Bapak Ibu para senior, ini bukan sekedar teori dari Alkitab. Ini kami sudah praktekkan belasan tahun. Jadi saya sampaikan kebenaran dan pengalaman mengurusi pemuritan di berbagai tempat. Nah, di masyarakat Yahudi itu ada yang disebut Hafruta. Hafruta itu bahasa Ibrani. Adalah komunitas murid-murid. Dan pembimbingnya atau mentornya adalah para rabi. Dan ini dimulai waktu di Babilonia, Daniel dan kawan-kawan. Mereka disebut anak-anak Torah. Makanya kita perhatikan di kitab Daniel, mereka begitu kuat. 4 orang itu. Itu 4 orang yang tertulis, terdaftar. Tapi ada juga Hafruta yang menyebar di daerah Babilonia. Kita ingat juga di kerajaan Persia. Di sana ada Esther dan pamannya Mordekai. Itu juga Hafruta. Karena di zaman itu ada ancaman-ancaman para raja. Tetapi mereka nggak punya teknologi, alat-alat komunikasi, nggak punya kantor pos untuk menulis surat, nggak punya handphone. Tapi komunitas-komunitas itu begitu kuat hidup dan mereka menyebarkan berita yang sama untuk menguatkan setiap orang dalam pembuangan. Dan rupanya Hafruta ini kemudian dilanjutkan oleh Yesus. Sehingga beberapa hari lalu kita masih ingat ya pertanyaan, kenapa Yesus memilih 2 orang? Nah itu dia. Alasan Hafruta itu kekuatan komunitas yang begitu kuat. Bahkan dia sendiri berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dan seterusnya. Pengajaran itu kemudian dilanjutkan oleh Rasul Paulus di Efesus. Selama 3 tahun dia mengajar atau melatih 12 murid. Kemudian murid-murid melanjutkan pada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Ya, jadi para senior bisa perhatikan, ini begitu hebat sekali komunitas Hafruta ini. Dia seolah-olah belajar dari akar pohon merah itu. Nah, seorang teolog di zaman Nazi Jerman namanya Dietrich Bonhoeffer, ketika menghadapi begitu kuatnya pemerintahan Nazi Jerman, dia bilang, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kristen atau gereja tanpa pemuritan sama dengan Kristen atau gereja tanpa Kristus. Dan ini amat serius, karena rupanya inilah yang Yesus persiapkan untuk menjawab semua problem pergumulan hidup dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Sehingga satu kali Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 4 ayat 15-17, dia bilang, kamu punya banyak pendidik dalam Kristus, tapi kamu tidak punya Bapa. Akulah yang menjadi Bapa bagimu karena Injil yang kuberitakan dan teladan yang kupraktekkan. Sehingga Paulus memuridkan Timotius, Filemon, Epafras, dan banyak sekali yang lain. Nah, saya secara singkat ingin menunjukkan apa yang sudah kami kerjakan. Salah satu yang ikut juga biasanya Pendeta Ferry, Pendeta Adri Masi. Ini 10 prinsip murid yang berakar. Prinsip yang pertama itu, ya, siapa Allah? Itu penetapan iman yang kuat. Siapa Tuhan atas hidup saya? Siapa diri saya? Apa panggilan hidup saya? Apa yang terpenting dalam hidup saya? Apa yang harus saya dahulukan? Bagaimana agar hidup saya berdaya guna? Di atas dasar apa saya membangun hidup? Dan ini akan dilanjutkan ke generasi berikut. Dan pada waktunya kita akan finishing well, tapi sudah ada orang-orang lain, generasi-generasi baru yang dimuridkan. Dan ini mesti terus dilakukan, tidak boleh berhenti, apapun alasannya.
Sehingga apa yang mesti dikerjakan gereja mesti mengarah kepada pemuritan itu, karena pemuritan adalah sarana satu-satunya menurut Dietrich Bonhoeffer supaya orang bisa mempraktekkan gaya hidup Kristus. Nah, berakar dan bersayap kuat, ya akarnya kuat, tetapi dia juga bisa berdampak. Saya menggunakan istilah bersayap karena dia bilang kamu dipenuhi oleh firman Allah dan mulai berdampak kepada komunitas. Di GMKI kita kenal istilah tripanji, tinggi iman. Iman itu kan timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saya tidak percaya orang bilang saya beriman, padahal dia tidak pernah bergumul, bergaul, hidup dengan firman Allah. Hidup dengan firman Allah, mendengar firman, itu menimbulkan iman. Dan iman itu dalam Ibrani 11 ayat 1 tentang sesuatu yang tidak dilihat, tapi percaya. Iman itu teruji. Dia bukan sekedar personality Kristen. Yang kedua, tinggi ilmu. Tinggi ilmu ini saya percaya bukan hanya orang berpendidikan tinggi, sampai di S3 atau profesor, tapi dia punya spiritual awareness. Dia punya roh, fear of God, takut akan Tuhan. Adalah permulaan pengetahuan. Dan Yesus sendiri mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar dia, kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi banyak orang pintar, ilmu pengetahuan, teknologi, tapi lihat kehancuran-kehancuran terus terjadi. Karena pengetahuan itu cenderung independen. Dia tidak menjadi dependen buat orang lain. Dia tidak bergantung kepada sumber yang benar. Dan yang ketiga, tinggi pengabdian. Yesus menggunakan dua metafora. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dia nggak bilang kamu seperti, dia nggak bilang kamu seperti garam atau seperti terang, tapi kamu adalah. Garam di zaman Yesus bukan sekedar untuk rasa masak, tapi garam di zaman Yesus adalah alat yang dipakai untuk mematikan kuman-kuman penyakit dari kotoran hewan atau kotoran manusia dan mencegah supaya virus-virus itu tidak berkembang. Jadi orang-orang Israel di zaman itu, kalau ada kotoran-kotoran hewan yang berseliweran, atau bahkan mungkin kotoran manusia, mereka gali tanah, kemudian tutup kotorannya, tapi ditaruh dulu garam. Baru ditutup lagi, baru kasih garam lagi. Fungsinya itu apa? Mematikan virus-virus dari kotoran-kotoran itu. Supaya virusnya mati dan tidak menyebar menjadi penyakit dalam masyarakat. Nah, sehingga Yesus bilang sama murid-murid, kalau kamu sudah dengar firman-Ku, dan Paulus bilang ke orang Kolose, kalau kamu sudah berakar dalam Kristus, hidup teguh dalam Kristus, maka kamu menjadi garam, mematikan virus-virus yang ada dalam masyarakat, sekaligus mencegah virus itu tidak menyebar. Nah, virus-virus itu kan banyak, bukan virus COVID-19, virus korupsi, manipulasi, pemalsuan, kekerasan dalam rumah tangga, persinahan, perselingkuhan. Itulah kemudian Yesus berkata, aku dirikan gereja supaya alam maut tidak berkuasa. Kamu adalah terang dunia. Orang kalau dalam gelap, dia takut apa? Takut jalan. Karena dia takut jalan, dia butuh terang. Nah, terang itulah yang menuntun mereka. Itu sebabnya dalam kitab Mazmur 119, dia bilang firman itu adalah terang. Pelita bagi kaki muda, bagi jalan. Ya. Nah, saya melihat bahwa Bible Camp ini, saya berdoa supaya para senior yang menghadirinya melihatnya dari tiga perspektif. Kronos, Kairos, dan Plero yang sudah kita bahas di BS beberapa hari yang lalu. Kronos itu kedisiplinan tunduk pada aturan. Saya terus terang sedih melihat banyak orang di gereja
yang suka-suka datang, terserah gue. Sudah diputuskan jamnya, tapi orang masih aja terlambat. Alasan yang klasik di Jakarta ialah macet. Saya juga nggak tahu macet itu marga apa ya sampai dia terus diucapkan. Atau OTW. Padahal gereja Protestantisme itu dimulai justru dari etika, penghormatan terhadap waktu. Yang kedua, kairos itu momentum-momentum yang tidak mungkin terulang lagi. Dan plerum atau plero, ketika sesuatu itu terjadi, dia tergenapkan. Ketika Yesus mengucapkan sudah selesai, artinya segala sesuatu di bumi dan pekerjaannya dia selesaikan, dilanjutkan oleh murid-muridnya. Itu sebabnya saya sampaikan 5 hal. Bangun persekutuan Hafruta. Di Bible Camp itu mungkin ada saja kesalahpahaman, ada saja cara berpikir yang tidak nyambung, paradigma-paradigma yang berbeda, budaya kita yang berbeda. Ya, ada senior junior. Dan di GMK ini aneh bin ajaib karena baik ade maupun panggilnya kakak, panggilnya abang. Tapi ada juga yang panggilnya teman. Jadi keakraban kita juga punya etika yang mesti kita hormati. Bersedia belajar dan mengajar. Saya punya moto yang tidak pernah berakhir. Belajar from womb to tomb. Dari kandungan ibu sampai kandungan bumi. Saya harus belajar. Belajar dari orang yang mungkin lebih hebat dari kita. Tapi juga belajar dari orang yang sedang belajar bersama. Saya bisa nyetir mobil, tapi saya nggak tahu memperbaiki mobil rusak. Maka saya mesti ke bengkel. Dan tukang bengkelnya cuma tamat SD, tapi dia ahli di bidang itu. Saya belajar dari dia. Yang ketiga, kita membangun. Untuk apa? Mengutus. Build to send, send to build. Itu pola siklus yang Yesus ajarkan dalam rangka menyelesaikan misi Kristus di bumi. Jadikan semua bangsa murid. Dan yang kelima, jadilah garam dan terang dunia. Yaitu mencegah, mematikan virus, mencegah virus. Dan beri penerangan kebenaran supaya orang berjalan menuju kehidupan yang benar. Dan kita punya Mars kita kan, kita ingat semua, kita hafal. Ikutlah menangkan jiwa bagi juru selamatmu. Itu Mars itu dinyanyikan setiap kali acara GMK, bahkan kumpul-kumpul pun dinyanyikan. Tapi mungkin suatu ketika kita minta cabang-cabang PP GMK atau PNPS untuk membuat daftar sudah berapa jiwa yang dimenangkan, baik pribadi maupun komunitas kita. Saya ingin menyampaikan selamat mengikuti Bible Camp. God bless Jogja, God bless Salatiga, God bless Solo, God bless Indonesia, God bless us. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai para senior, seniorita, menyertai Satgas di 3 kota, menyertai PNPS hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya.